Selama ini kita dicuci otak bahwa punya banyak pacar, dikelilingin banyak wanita itu enak. Faktanya benar begitukah? Kali ini gue akan bahas fakta sebenarnya dari hal tersebut. Video ini juga lanjutan dari video kemarin yang gue upload mengenai setia pada satu wanita. Jadi ada baiknya lo simak dengan baik. Gunakan akal sehat, berpikir dengan logika dan bijak. Apakah benar seenak itu punya banyak pacar atau dikelilingin banyak wanita? First of all, rawan kena penyakit menular seksual. Yap, gue udah bahas ini kemarin dan obat dari penyakit menular ini belum ada sama sekali bro. Obatnya cuma tobat dan minta maaf sama yang maha kuasa. Bukan disembuh sehat, sembuh mati boy yang ada. Bayangkan, lu punya pacar 6 orang. Setiap dari mereka seenggaknya punya riwayat hubungan minimal 7 orang. Lo ada risiko kena penyakit dari 42 orang yang berbeda. Apalagi semuanya pernah lo kelimpai. Tinggal tunggu waktu doang bro. Kedua, lo gak punya waktu buat diri sendiri. Kalau lo punya banyak pacar, bukannya enak, yang ada lo gak punya waktu buat diri sendiri. Bayangin gini, pacar pertama lagi dirawat rumah sakit karena pencernaan gak jelas, jadi harus dirawat intensif. Pacar kedua lagi wisuda kelulusan S1 psikologi. Pacar ketiga baru aja naik jabatan di kantor, oleh karena itu ada party. Pacar keempat minta ditemenin mau beli dress buat acara formal. Pacar kelima lagi burnout kerja, jadi dia ngajakin lo jalan-jalan. Pacar keenam lagi bed rest day di kosan karena 2 minggu berturut-turut lembur larut, dia minta lo ada di kosan seharian. Gimana cara lo mengatur 24 jam untuk 6 wanita dan untuk diri lo sendiri? Aktivitas lo sendiri. Apakah lo mau olahraga, lo mau nonton film, ketemu temen, atau sekedar nongkrong sendirian? How? Bisakah? Kalau gue sih ogah, karena gue single 24 tahun. Setiap hari adalah waktu untuk diri gue sendiri. Berpikiran secara akal sehat dan logis. Apakah lo bisa lakukan hal ini? Ketiga, apabila lo dikelilingi banyak wanita sekaligus, yang ada lo akan capek. Kenapa begitu? Secara di antara wanita terdapat satu pria, maka dia adalah pusat perhatian. Dan lo akan dicap oleh mata yang melihat. Lo harus banget, mesti jadi gentleman. Nih, lo lagi duduk di sofa melingkar. Pacar pertama ngajakin foto bareng. Pacar kedua mau video call pamerin lo sebagai pacar baru. Pacar ketiga minta pendapat lo mengenai wishlist dress yang dia suka. Pacar keempat minta pendapat lo mengenai presentasi buat dia laporan kerja minggu depan. Pacar kelima needy, gak mau makan kalau nggak lo suapin. Pacar keenam lagi manja-manjanya karena selama kerja gak ada waktu buat chat lo, jadi pengennya nempel aja. Apakah lo mau pindah terus dari duduk lo demi melayani mereka satu persatu? Lo bisa aja memilih nggak melayani mereka semua, tapi mata sosial akan mengecap lo sebagai pria rendahan. Kenapa lo nggak mau melayani mereka semua? Karena lo satu-satunya pria di antara mereka semua. Kalau gue sih ogah, mendingan gue dikelilingin beruang sama singa, bisa gue ajak main, tapi you know lah bad endingnya gimana ya kan. Keempat, jelas banget bahwa lo itu gak fokus ke diri lo sendiri. Mungkin ini hampir sama kayak sebelumnya. Punya banyak pacar atau dikelilingin banyak wanita itu kelihatan banget bahwa lo itu gak fokus ke diri sendiri. Ya karena sebagai pria lo harus melayani keinginan mereka semua, bukan gue yang bilang. Tapi sosial yang memaksakan hal tersebut kalau kita sendiri gak mau. Gimana mau upgrade diri kalau setiap hari harus mikirin saat pacar 1 sampai 6 tiap hari? Kalau gue sih ogah, mendingan banyak portofolio supaya dapat kerja. Ya karena gue udah nganggur setengah tahun. Kelima, value lo dipertanyakan. Ya, ini akan menjadi pertanyaan banget. Lo punya banyak wanita akan dipertanyakan value lo. Gak menutup kemungkinan orang akan memberikan stigma jelek playboy, bahkan dicap yang jauh lebih kotor dari itu. Karena yang pasti muncul di kepala orang adalah itu cowok ngapain sama 6 wanita. Gue sih kena mental kalau ada yang mikir begitu ke diri gue. Intinya, lo akan lebih deket pada hal yang jelek dibandingkan yang bagus. Kecuali lo poligami ya, punya 4 istri, sah aja asal bisa adil. Itu kuncinya. Keenam, ini gue benci banget sih. Lo akan menjadi pria manipulatif. Perlahan lo akan belajar cara ngibulin setiap pacar lo buat ketemu pacar lo yang lain. Lagi ketemu pacar pertama, lo kibulin buat ketemu pacar keenam yang kebetulan ada di mall juga, dan seterusnya. Ini akan berjalan secara berkala sampai akhirnya lo benar-benar menjadi pria manipulatif. Ini rendahan banget dan gak jauh sama orang-orang psikopat. Ketujuh dan terakhir, nanti mirip kayak sebelumnya. Lo akan terus bohong dan lo gak akan pernah siap untuk setia pada satu wanita. Bisa aja begitu dan kemungkinannya bisa besar ataupun kecil, tergantung setiap pribadi orangnya. Jadi sering bohong iya, karena lo akan selalu mencari alasan buat bertemu pacar lo yang lain. Sedangkan lo lagi berhadapan sama pacar lo yang lain, dan juga lo belum tentu bisa setia pada satu wanita. Karena udah terbiasa dengan banyak wanita dengan rasa yang berbeda, serta sensasi maupun vibe-nya juga. Tetapi ini semua tergantung lagi sama pribadi orangnya. Apa yang gue sebutin bisa 100% salah, tapi kalau sering bohong supaya bisa ketemu pacar lo yang lain, itu udah pasti.
Oke, gue udah jelaskan 8 alasan kenapa punya banyak pacar atau dikelilingin banyak wanita itu gak enak. Gue aja jelasinnya capek, apalagi kalau gue benar-benar lakukannya. Burnout kali yang ada. Jadi bro, sebaiknya lo stay pada satu wanita yang benar-benar lo impikan. Pastikan dia adalah cinta pertama dan terakhir lo. Kalau belum bisa menemukannya, single dulu aja nggak masalah bro. Terus dongkrak value lo, dan terus belajar sampai akhirnya lo menemukan high value woman dan cinta pertama lo. As always, setia pada satu wanita. Nese fortes homines praesent mundi. Ora et labora.